199748. Di video kali ini saya akan menampilkan hasil dari tugas 3 basis data yang dimana kita diminta untuk membuat commit, rollback, trigger, dan juga bagaimana mentransfer data dari komputer 1 dan komputer 2 yang dimana komputer 1 adalah Windows dan komputer 2 merupakan Ubuntu. Commit sendiri adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa suatu transaksi telah selesai dilaksanakan apabila terjadi perubahan data pada basis data. Jika sebuah perintah SQL telah dijalankan namun belum sampai pada tahapan commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi pada tabel tersebut. Jadi, kalau kalian belum mengerti kata commit pada transaksi 1, itu tidak akan merubah atau menyimpan suatu data baru. Kecuali pada transaksi 2 itu kalian bisa langsung ke save, jadi data barunya bakal ditaruh di tabel jadi nongol datanya seperti pada video berikut. Kita bisa simak. Ya, selanjutnya di nomor 2 ada rollback. Rollback sendiri adalah suatu input atau suatu perintah untuk membatalkan, menggugurkan, ataupun mengembalikan perintah yang sedang berjalan ke kondisi sebelum transaksi terjadi. Pada transaksi 3 di sini, kita akan mengubah nama pasien dari ID 2 menjadi Aloy, namun dengan adanya rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Dan setelah commit, data ditampilkan tetap sesuai dengan data sebelumnya untuk ID pasien nomor 2. Selanjutnya kita punya transaksi keempat, di mana kita menggunakan gabungan antara rollback dan perintah insert juga, di mana rollback di sini kita gunakan seperti yang di atas, namun kita gunakan kata-kata commit agar ID atau nama pasien tersebut berubah. Diawali dengan insert ID baru, ID selanjutnya, lalu kita combine dengan rollback untuk update pasien tadi yang ID kedua, di mana perubahan menjadi nama Aloy dari Wisnu menjadi Aloy, dan kita gunakan commit agar menjadi permanen perubahan nama terhadap ID kedua tersebut. Selanjutnya di sini kita punya checkpoint atau save point, bisa disebut juga merupakan sebuah tempat atau titik di mana proses terakhir disimpan. Agar sebuah transaksi berjalan dengan optimal, pembatalan atau rollback tidak harus selalu dikembalikan ke kondisi paling awal. Misalnya di contoh ini kita bikin 3 buah data yang masukkan ke dalam basis data. Jadi untuk rollback dan penyimpanan lainnya tidak harus diulang dari awal. Next kita ada trigger, sebuah perintah otomatis atau event yang dapat memicu perubahan pada sebuah basis data. Di contoh kali ini kita menggunakannya untuk mengurangi atau membuat sebuah perintah, di mana saat kita membuat tabel seperti tabel obat dan kita koneksikan kepada transaksi obat, dia akan mengurangi langsung jumlah obatnya. Misalnya jika kita membeli satu obat dari stok awal yang berisi 5, maka dia akan berkurang menjadi 4. Dalam trigger juga dapat 2 nama atau 2 kata kunci utama, yaitu before dan after. Before itu sebelum dilaksanakan perintah tersebut, sedangkan after itu merupakan perintah atau tampilan setelah perintah itu dilaksanakan. Setelah tahap-tahap insert atau commit, trigger, dan rollback selesai kita buat sebelumnya, saja kita akan masuk ke dalam membangun sistem replikasi database antara master dan slave. Kita akan melihat bagaimana data dari master di Windows dapat terreplikasi secara real time di slave yang berada di Ubuntu. Fase pertama yaitu setup master atau setup Windows. Pertama kita siapkan sisi dari master, yaitu mengedit konfigurasi my.ini untuk mengaktifkan binary log dan mengatur server strip ID sebagai penanda utama. Setelah itu saya membuat user khusus bernama Prodisi dan memberikan 2 akses penting, yaitu replication slave untuk agent membaca log serta replication client agar sistem bisa melakukan verifikasi status. Terakhir saya mengambil titik berangkat atau titik awal data dengan perintah show master status untuk mencatat file dan posisinya valid.
Fase kedua itu setup di Slave atau Ubuntu. Dari sisi Slave sendiri, saya mengawali dengan memastikan server strip ID berbeda dari master agar tidak terjadi konflik. Saya juga memastikan lingkungan kerja bersih dan menghapus file auto.cnf supaya sistem membuat identitas baru yang unik. Setelah itu server di restart. Saya menyambungkan Slave ke master menggunakan perintah change master to, di mana saya memasukkan alamat IP master serta file dan position yang tadi saya catat di Windows. Selanjutnya, fase ketiga itu uji coba, di mana kita akan mentransfer data-data atau mengupdate table dari Windows dan ditampilkan di Ubuntu. Tahap krusialnya ada di menyalakan start Slave dan mengecek show Slave status. Jika status Slave _io_running dan Slave _sql dan _running keduanya sudah yes, berarti jalur komunikasi sudah terbentuk atau sudah terbuka. Namun jika keduanya masih no, itu kemungkinan bisa saja pintunya belum terbuka atau masih ada kendala konektivitas. Untuk pembuktian final, saya melakukan tes yaitu insert dan remove pada table. Sebagai contohnya, mari kita lihat video berikut. Sekian video mengenai tugas 3 dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.